Sahabat Nabi ini rela membunuh ayahnya sendiri demi membela agama Islam. Siapakah dia? Tonton videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit, sosial media spesialis toko cat Ababil Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal karena ketampanan dan kelembutan hatinya. Namun ia bisa berubah menjadi singa yang tangguh saat menghadapi situasi sulit. Ia termasuk ke dalam generasi awal yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi salah satu pilar kuat dakwah Islam. Kemuliaan akhlaknya membuatnya disejajarkan dengan tokoh besar seperti Utsman bin Affan dan Abu Bakar sebagai sosok yang jujur dan sangat dipercaya umat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menghadapi ujian iman terberat dalam perang Badar ketika ia harus melawan ayahnya sendiri, yaitu Abdullah bin Al-Jarrah, yang terus-menerus menghalangi dan memburunya di medan perang. Setelah berulang kali menghindar, ia akhirnya memilih membela agama Allah di atas ikatan darah. Pengorbanan ini menjadi bukti kuatnya iman, amanah, dan loyalitas kepada Islam, di mana ia rela melepaskan segalanya demi meraih ridho dan ampunan Allah semata. Suatu ketika, delegasi Nasrani meminta sosok paling amanah untuk menyelesaikan urusan harta mereka. Mendengar kriteria orang kuat yang super amanah tersebut, Rasulullah berkata, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat dan amanah kepada kalian." Meski Umar bin Khattab sangat berharap mendapatkan posisi tersebut, Rasulullah justru memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang membuktikan bahwa integritas dan karakternya berada di level tertinggi hingga mendapat kepercayaan penuh dari Rasulullah SAW. Ketangguhan Abu Ubaidah juga teruji saat memimpin pasukan yang hanya berbekal sekantong kurma, di mana ia dengan bijak mengatur jatah 1 biji kurma per hari bagi tiap prajurit demi menuntaskan misi dari Rasulullah. Puncak pengorbanannya terlihat di perang Uhud saat ia menjadi pelindung nyawa Nabi dan nekat mencabut besi baju perang yang menancap di pipi Rasulullah menggunakan giginya sendiri. Meski harus kehilangan 2 gigi depannya, tindakan heroik ini justru dianggap sebagai luka kehormatan yang membuatnya tampak paling tampan karena bukti cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab sempat menawarkan posisi khalifah kepada Abu Ubaidah karena gelar orang paling terpercaya yang disandangnya. Namun, ia menolak dengan rendah hati karena merasa Abu Bakar lebih layak. Ia memilih menjadi penasehat terbaik bagi Abu Bakar dan kemudian terus menunjukkan loyalitas serta ketaatan penuh pada Umar bin Khattab saat menjabat sebagai khalifah. Kecuali dalam satu hal saja, Abu Ubaidah mengabaikan perintah Umar. Hal itu terjadi ketika di puncak kejayaan penaklukan negeri Syam tiba-tiba diserang wabah penyakit taun. Hal ini menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab merasa khawatir dan segera mengirim perintah darurat agar Abu Ubaidah pulang ke Madinah demi menyelamatkan nyawanya. Namun, dengan penuh ketulusan Abu Ubaidah menolak perintah tersebut karena tidak ingin meninggalkan pasukannya yang sedang bertaruh nyawa melawan penyakit taun tadi. Jawaban ini membuat Umar menangis pilu, menyadari bahwa sosok terpercaya umat itu telah memilih setia bersama pasukannya dan ajalnya telah dekat. Firasat Umar bin Khattab menjadi kenyataan saat Abu Ubaidah akhirnya terjangkit wabah taun. Menjelang wafatnya, ia meninggalkan wasiat mendalam agar pasukannya tetap teguh mendirikan sholat, puasa, sedekah, serta bersikap jujur kepada pemimpin dan tidak terlena oleh dunia. Ia mengingatkan bahwa kematian adalah ketetapan Allah bagi setiap manusia, sehingga orang yang paling cerdik adalah orang paling patut beramal untuk hari kebangkitan. Setelah menunjuk Mu'az bin Jabal sebagai imam penggantinya, sang kepercayaan umat Abu Ubaidah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan luka mendalam bagi para sahabat yang mengenangnya sebagai sosok yang paling bersih hatinya dan paling tulus pengabdiannya. Sekian dari saya, semoga kisah yang telah saya sampaikan terkait dengan kisah Abu Ubaidah dapat menambah iman dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.